Oke. Hai, minasan, konnichiwa, konbanwa, ohayo gozaimasu, sukare sama desu, oyasumi nasai. 昼間ですけれども、今回はポッドキャストまたカカイのポッドキャストなんですけれども、ゲストがありまして、今めっちゃ私の尊敬してる人です。とてもたくさんソリ価値がありました。トパさんです。よろしくお願いします。Oke, Mas Topa. Kure kayak ini sugu Indonesia Gon. I desu ne. Hai. Topa san, o genki desu ka? Gimana kabarnya? Genki. Setelah 2 bulan yang lalu ya. Tepatnya di Oktober bulan 10. Tanggal 3 aku mengikuti kompetisi Odyssey. Terus ini masa-masa recovery. Ya. Subarashi deshita ya Mas ya. Aku lihat di live-nya aja sampai yang lihat 1.000-2.000 orang ya Mas ya. Ya karena waktu itu ya antusias teman-teman terutama ya yang suka Quest Ultra di Indonesia itu Odyssey di Jepang ini banyak banget pengen ikut gitu loh. Jadi kebetulan aku ikut dan itu kayak dukungan moral dan teman-teman support itu, makanya sampai ya banyak yang lihat seperti itu. Subarashi ya. Odyssey itu kan dia 2.300 km ya Mas ya. Ya. Sama elevasi itu kurang lebih 15.000 kalau nggak salah. Ya, 40.000 ya? 46.000 ya. Luar biasa, elevasi 46.000, nggak kebayang sih aku. Hari ini kita goes kan 50 kilo, itu elevasi 500 meter. Iya, ini dibandingkan dikalikan dengan 40.000 ya, berapa kali lipatnya itu? Jadi kalau itu 150 kali lipat ya? Ya, 100 kali lipatan lah. Luar biasa ya. Berarti kalau ada yang ini elevasi 500 aja ada yang kram, Mas Sofa nggak mungkin ya. 40.000 itu melewati berapa ya? 80 kali kram berarti ya. dan rute ini itu salah satu tempat saya untuk berlatih menyiapkan Odyssey ya. Jadi saya dari awal sebelum Odyssey itu emang punya target ya. Target itu ya kita lihat dari performa latihan. Dan waktu itu saya memaksimalkan itu di 9 hari. Dan ternyata benar dengan kalkulasi latihan di Odyssey akhirnya tembus di 9 hari juga. Luar biasa. Itu kan elevasi mungkin apakah kan di Odyssey ada catatannya juga ya Mas ya? Apakah kan itu error Mas Topa terlihat moving time-nya 9 hari berarti. Itu tuh 9 hari full tuh berarti Mas Topa nggak tidur apa ada tidurnya Mas? Ada. Oh, ada. Ya? Pengalaman dari Bentang Jawa. Bentang Jawa itu aku finish 3 hari. Totalnya 91 jam. Sekitar itu. Saya lupa, ini bisa di skip. Oke. Saya lupa. Yang jelas itu 3 hari lebih dikit lah. Dan saya belajar dari power nap juga pertama di Bentang Jawa. Hari pertama itu aku mengistirahatkan di jam 11 malam hingga jam 1 malam aku pakai alarm. Dan ternyata di 2 jam itu waktu itu saya sama Mas Bembeng itu hanya terpaut dekat di depan kupas gitu toh. Setelah 2 jam aku istirahat, aku tidur, gapnya itu sampai 60 kilo. Jadi dengan aku istirahat 2 jam, saya ketinggalan Mas Bembeng itu 60 kilo. Otomatis aku belajar banyak di situ. Mas Bembeng nggak tidur, lah terus tidurnya bagaimana gitu kan. Ternyata ada istilah power nap dan aku belajar di situ. Power nap itu seperti apa ya?
ketika aku memulai di situ ketika aku microslip. Jadi pernah ketika kita kecapean di titik kita ngantuk berat itu akan ada microslip. Dan microslip itu ya aku langsung tidur di pinggir jalan ya, pinggir jalan yang aman dari kendaraan. Aku parkirkan sepeda. Kebetulan di Indonesia itu kan ada banyak pos keamanan, apa namanya? Ya pos keamanan ya, pos kampling kayak gitu. Di kampung-kampung itu kan banyak toh. Nah, aku istirahat di situ 15 menit. Aku mencoba 15 menit pertama. Nah, terus akhirnya aku bisa. Akhirnya di hari kedua jam 7 malam aku jejer sama Mas Bembeng. Aku melunasi hutang saya sama Mas Bembeng. Aku ditinggal 65 ya kan. Itu seharian Mas. Dari malam iya kan. Enggak tidur aku. Sampai jam 7 baru ketemu Mas Bembeng. Otomatis 65 kilo aja. Soalnya Mas Bembeng kan nggak berhenti loh. Continue terus. Kalau aku berhenti tambah jauh. Makanya aku juga nggak berhenti. Kayak gitu. Dan dari situ aku belajar untuk bentang Jawa. Odyssey aku persiapkan itu karena ini nggak cepat, istilahnya itu lebih dari 3 hari, otomatis istirahatnya lebih banyak. Jadi momen-momen krusial di bentang Odyssey ini kan kita melewati rute, kita mau naik ferry juga kan, dan ferry itu ada jadwalnya maksimal jam berapa seperti itu. Jadi timingku istirahat itu masuk ke ferry. Jadi 2.300 kilo itu 3 kali naik ferry dan aku merencanakan tidur di situ. Jadi planning pertama aku membuat plot 600 kilo. 600 kilo itu elevasinya sekitar 13.000 meter ya. Itu aku tuntaskan 2 hari. Nah 2 hari masuk ferry, aku masuk ferry itu aku terakhir Mas. Jadi aku tidak menyangka bahwa Jepang itu masih ada jalan yang belum tersentuh bulldozer atau apa kayak gitu loh. Jadi emang benar-benar jalan bergravel dan itu dipertahankan sampai sekarang. Bukan dipertahankan, mungkin dilupakan atau kalau mau lewat ya jalan ya seperti itu. Makanya aku hari ketiga masuk ke Pulau Shikoku. Di situ lebih berat lagi gravel dan karena hari pertama dan kedua itu hujan deras Mas. Aku punya kendala di lampu. Hari kedua itu lampuku mati. Kemudian aku bawa spare lampu 1 lagi kan. Lah di siang hari waktu masuk gravel lampu itu jatuh yang normal. Jadi aku nggak punya lampu kan. Akhirnya di hari ketiga itu aku masuk ke Shikoku, ada toko lumayan besar gitu, aku pakai senter yang pakai baterai itu loh. Aku beli itu, aku solasi gitu Mas. Jadi di hari ketiga, keempat aku menggunakan lampu itu. Dan ya karena nggak ada toko sepeda, apalagi merek-merek lampu yang kuat ya? Proper itu kan ya di toko sepeda gitu kan. Kemudian aku lihat peta, ternyata di siang hari hari keempat ke-5 itu memasuki Kochi. Nah, jadi Shikoku ya? Masih Shikoku di Kochi situ kan. Aku lihat ada toko sepeda. Jadi aku jam 2 siang aku masuk ke situ, aku beli lampu, dan karena ada rute gravel yang sangat berat Mas, aku pakai ban Continental GP 5000 ya. Karena pengalaman dari sebelumnya bahwa Jepang ini nggak mungkin masuk ke seperti itu. Akhirnya aku memilih itu, ternyata bukan hanya bocor Mas, sobek Mas. Jadi ban-ban itu sobek semua. Dan itu kalau itu di situ itu 1000 kilo Mas. 1000 kilo itu hari keempat. Hari keempat 1000 kilo. Masih di Shikoku ya? Shikoku, 1000 kilo ya. Terus aku hitung lagi, ini masih separuh lebih. Otomatis aku kalau nggak ganti ban
ya beresiko banget kan. Akhirnya aku di toko itu tersedia ban, aku ganti ban yang gravel juga, terus ukuran 32 ya itu. Terus lampu aku beli yang baru juga karena bagaimanapun lampu yang utama itu untuk long waktu perjalanan malam ya, sama spare semua aku beli belanjakan di situ. Akhirnya ya terselamatkan banget malam itu mas aku waktu lampuku mati itu. Hewan-hewan yang liar yang lihat yang sebenarnya yang rese itu kan rusa ya. Rusa itu kalau di Jepang kan hewan bodoh kan. Emang bener di waktu malam itu tiba-tiba ya tiba-tiba. Aku pernah hampir adu sama ini di depan pas gitu. Jadi itu saya sangat hampir saya tabrak itu. Dia lari, aku juga waktu di itu turunan itu udah nggak bisa hindari kalau refleksnya nggak ini. Akhirnya aku ya masih ditolong lah. Di situ aku ambil ke kiri, habis itu aku istirahat, menenangkan apa ya istilahnya itu. Kaget banget ya itu. Aku terus ini kalau aku paksakan hanya sekedar apa ya menuntaskan jarak dan lain sebagainya, ini aku keselamatanku tersampingkan gitu kan. Akhirnya aku istirahat, aku pelajari lagi apa istilahnya tujuan bersepeda ini gitu kan. Terus akhirnya udah kembali lagi, aku turunin lagi lah paceku. Walaupun itu turunan, aku turunin lagi speednya biar lebih aman. Akhirnya aku menikmati lagi, enjoy lagi di situ. Enjoy. Ya. Luar biasa. Kaget ya mas ya. Ya. Tapi Mas Nova kan dari dulu kita lihat update-nya ya Mas, mungkin Gomen ya ini cerita mendebarkan barusan ketemu binatang. Mungkin kita kurikaisu atau dari jauh-jauh mungkin Mas, kita lihat kan Mas Nova dulu sering ikutan event, terus balap juga, terus sekarang beralih ke ultra cyclist gitu. Sebenarnya Mas Nova suka sepeda tuh dari kapan sih? Minum dulu ya. Oke, siap. Minum dulu. Nanti dingin nanti. Mulai berpegang. Kampai. Ini video diambil ada teman-teman 11 orang. Iya. Apa pertanyaannya Mas? Iya, Mas Nova sejak kapan suka sepeda? Lupa ya. Gitu. Aku bersepeda itu sejak datang ke Jepang, Mas. Sejak datang ke Jepang? Iya. Tahun 2018 tuh ya karena suka aja sama alam Jepang, budaya Jepang, dan itu saya saksikan itu kok aksesnya terbatas gitu loh. Kita kayak kalau nggak dengan sepeda, karena kalau hanya naik kereta, naik bus itu ya pemandangan atau perjalanan yang sesungguhnya itu aku belum bisa merasakan yang sebenarnya gitu loh. Aku bisa istilahnya itu menyentuh atau merasakan lihat kanan kiri itu ya dengan sepeda. Itu awalnya ya emang senang alam Jepangnya aja Mas, eman-eman gitu loh bahasanya. Akhirnya ya dengan potensi yang saya punya seperti tempat tinggalku di Osaka, di bantaran, mungkin teman-teman juga tahu kan Yodogawa itu kan cycling route yang sangat terkenal di daerah Kansai, dan di situ juga banyak menerbitkan pembalap-pembalap profesional di Jepang, ya kan. Jadi ya pada waktu itu ya saya goes biasa aja di cycling route gitu kan. Dan waktu itu ada rombongan orang Jepang itu sedang latihan gitu kan, lagi drafting gitu. Aku sengaja ikutan gitu di belakangnya gitu kan. Kok seru gitu kan. Aku adu kompetisi di situ, paling belakang gitu kan. Setelah 5 kilo kan istirahat toh. Dia masih bisa ngobrol gitu. Aku
udah nggak bisa nafas di situ. Iya, seperti sama itu first time banget dan loh ini endorfin kan senang banget euforia juga bahwa balapan tuh seperti ini, aku bisa nih punya waktu nih. Bagaimanapun kalau punya waktu itu pasti bisa sih mas. Jadi aku bertanya sama orang Jepang itu jadwal latihannya kapan, terus seperti balapannya juga apa aja kayak gitu kan. Akhirnya aku dipertemukan sama teman-teman latihannya dan aku latihan bersama hingga kayak menu-menu latihan sendiri gitu kan pasti ada kan. Itu diajarkan juga. Ya akhirnya sampai di level elit ya di Jepang. Di level elit dan ya bersyukur. Terus kembali lagi di level elit itu kan kompetisinya sangat ketat banget sebelum mempersiapkan ke profesional kan. Jadi di situ aku ada titik jenuh di situ. Jadi balapan itu esensinya kemana gitu loh. Sedangkan aku ke Jepang itu salah satu tujuan utama kan bekerja, nyelengi untuk kehidupan yang akan datang juga gitu kan. Nah di balapan itu dengan uang, dengan waktu itu banyak banget. Bagaimanapun latihan itu kan namanya balapan ya harus latihan ketat kan, dan itu tipis banget, nggak bisa dipungkiri bahwa pembalap profesional itu ya dedikasinya sangat luar biasa gitu loh. Cuman karena aku menyadari bahwa aku ini adalah pekerja yang hobi sepeda dan suka alam Jepang, ya aku kembalikan ke tujuan utama bahwa akhirnya ketemu ultra cyclist gitu, teman-teman Solo ya, karena aku lahir di Jepang dan maksudnya lahir bersepeda di Jepang, ya kan. Jadi budaya sepeda di Indonesia aku kan nggak tahu. Iya. Ada kesempatan untuk pulang waktu itu, akhirnya dipertemukan sama orang-orang Solo juga, gitu loh. Dan thank you. Dan akhirnya belajar budaya bersepeda yang menyenangkan seperti apa kayak gitu kan. Ya itu akhirnya ke ultra cycling itu. Makanya ada Bentang Jawa. Dan ya ternyata potensiku lebih Luar ke biasa endurance. Makanya ya. Terus juga Bentang Jawa aja langsung juara 2 ya Ya Mas. itu first time Mas. Aku nggak tahu caranya pakai Garmin, pakai map seperti itu. Aku nggak tahu. Itu first time semua dan seru aja sih menyaksikan apa alam-alam yang nggak bisa disaksikan langsung ketika kita naik mobil. Iya. Kata banyak orang yang bilang katanya kalau jalan kaki ke pelanan ya Mas. Kalau naik mobil kekencengan, tapi kalau naik sepeda tuh pas katanya kalau lihat pemandangan ya. Ya benar. Itu ya kenyataan seperti itu. Luar biasa. Berarti baru di Jepang ya Mas ya? Iya. Berarti kalau dihitung aja baru datang ke Jepang mungkin 7 tahun dari sekarang gitu. Ya. Ketika kita mencoba kalau mungkin sungguh-sungguh langsung dapat sesuatu ya Mas, banyak lah dapatnya. Atau dari selama bersepeda kira-kira apa ya? Ya mungkin secara pengalaman spiritual pasti iro-iro ada ya Mas ya, mungkin ada. Terus mungkin sampai sekarang nih Mas, aduh aku bersepeda nih sampai ini kira-kira apa sih sampai sekarang tuh hingga ingin masih melanjutkan gitu sepeda gitu Mas? Ya karena sudah level yang sekarang itu merasakan bahwa sepeda ini sudah menjadi lifestyleku ya Mas ya. Jadi bagaimanapun menginspirasi atau tidak ya aku akan tetap bersepeda gitu loh. Jadi ada hal yang banyak sekali yang mungkin sekarang yang saya rasakan itu ketika penat bekerja gitu,
itu ya obatnya ya bersepeda gitu. Iya sih. Ya Betul entah Mas, ya. entah ke coffee shop atau bersama teman-teman ngobrol dengan bersepeda. Kita nanjak-nanjak ria, capek-capek terus akhirnya pulang dengan endorfin dan itu kan Iya, iya. terproduksi semua Mas, Servicenya. dan ya itu menurut dokter juga kan itu emang jadi obat beneran gitu loh. Iya, betul Stress ya. release juga gitu. Iya Mas, kalau di Amerika itu kan kalau orang yang punya tekanan tinggi gitu, kata psikolog itu tuh dia menganjurkannya bersepeda Mas. Tuh kan. Jadi kalau orang yang penuh tekanan itu, coba kamu bersepeda kata. Itu apa anjuran medis Iya, gitu iya. dari psikolog gitu tuh. Jadi luar biasa berarti bersepeda gitu. Katanya kan kata orang juga kalau bersepeda tuh pikiran lagi mumet, sepedaan tuh jadi tenang gitu. Bener. Luar gitu ya? Iya. Rasanya. Luar Eh, biasa. terutama gini Mas, apalagi ultra cyclist ya Mas ya. Ketika kita mengikuti event perjalanan jauh atau mungkin personal project ya Mas ya. Aku dulu pernah ya sebelum Bentang Jawa itu personal project sendiri. Cuman waktu itu DNF aku buat event bukan event sendiri gitu, goes di Shikoku keliling gitu kan. Aku namakan spiritual long ride dan waktu itu kan bulan puasa gitu. Bulan puasa di Golden Week dulu tahun 2023 juga kayaknya. Iya ya, Nah, puasa 2023 dan itu emang berat. Emang berat karena sendiri dan aku nggak tahu cara bersepeda ultra yang sebenarnya gitu loh. Makanya aku DNF di 600 kilo. Tetapi dari situ aku punya mentalku juga terbangun. Terus ternyata orang dimanapun ketika melihat ada orang sedang perjalanan jauh itu respect Mas. Entah itu di Indonesia, entah itu di Jepang juga, atau di luar negeri sana pun juga sama. Ketika kita perjalanan jauh, banyak orang yang respect sama kita gitu loh, welcome gitu loh. Dan itu kedekatan akhirnya kita bisa ngobrol dengan penduduk setempat yang mungkin nggak bisa kita dapatkan dengan cara yang lain gitu loh. Pengalaman-pengalaman itu yang membuat ketagihan terus gitu loh Mas. Seperti ya ngomongin audisi juga sama gitu. Luar biasa. Nah, sekarang kan sepedanya di Jepang, Mas. Sudah mencoba balap gitu kan. Ketemu juga banyak orang Jepang gitu, Mas. Dan selama di Jepang gitu. Kira-kira menurut Mas Topo, orang Indonesia sepedanya sama orang Jepang tuh apa sih bedanya? Oh ya, untuk di level apa dulu ini? Kayak budaya sepedaannya gitu misalkan. Kalau ngomongin budaya, emang Jepang itu semuanya lebih unggul daripada di Indonesia ya. Dari infrastruktur, terus dari aturan. Infrastrukturnya bagus, aturannya ditegakkan. Itu udah menurutku lebih apa ya? Lebih unggul dari Indonesia. Itu satu. Tetapi kalau ngomongin di tingkat profesional, Indonesia itu udah di level Jepang udah bisa dikatakan sama. Untuk level bisa UCI ngejar lah ya. kontinentalnya saya rasa udah sama sih. Iya ya. Tapi iya ya, mungkin kalau untuk tahap tapi udah masuk kan Mas, Indonesia tuh yang kemarin tuh KFC Racing aja kan dia udah masuk UCI Continental ya, tapi nggak lanjut lagi ya kayaknya timnya itu. Ada perubahan nama sih Mas. Perubahan nama ya. Orang-orangnya masih sama. Sekarang itu kan udah banyak sih Mas, kayak Nusantara, terus dari Jakarta juga JPC, Jakarta Pro Cycling ya, dan lainnya juga dan bahkan kalau mau tahu itu pembalap yang di track itu Masteri Yuda itu sering juara satu di tingkat Asia, bahkan Asia, dan potensinya memang luar biasa kalau untuk track.
masih lah kita masih percaya diri ya. Iya masih kalau di tapi kalau di level level masyarakat umum di Jepang itu ya karena infrastrukturnya kayak kereta dan lain sebagainya aksesnya mudah ya sepeda itu sebagai moda transportasi mama cari sepeda mini ya kan untuk belanja. Kalau di Indonesia motor kan Iya betul. kalau ngomongin kegiatan sehari-hari di Indonesia itu ngomongin sepeda itu ngomongin olahraga ya kan. Kalau di Jepang sepeda ya aktivitas biasa gitu loh. Baru kalau ngomongin tingkatan olahraga ya sama-sama ngomongin sepeda gitu. Minum lagi. Iya kita minum lagi. Disambi. Coba ngomong aja. Kopi enak loh. Langsung di drip sama mbaknya. Iya. Pas banget Arabica. Untuk ini waktu Bentang Jawa itu persiapannya apa aja Mas? Kalau mau ultra tuh kan dari produk latihan berarti kan kita sudah mempersiapkan secara mental dan pribadi gitu. Terus kayak proper sepeda juga dan lain-lain. Kira-kira trik-triknya Mas Toma mungkin yang nggak dilakukan orang lain. Ya karena aku basicnya di main elite di Jepang ya aktif. Kalau ngomongin perform saya punya, tapi kalau ngomongin pengalaman di ultra saya nggak punya dengan kompetisi ya. Cara power nap aku improve aja mas di situ. Jadi kebetulan sebelum start itu 1 bulannya sebelum start itu aku dipertemukan sama teman-teman ultra juga kan. Jadi di situ banyak banget masukan seperti ngomongin setup, terus rasio gear, terus ukuran ban, terus itu terakhir power nap itu. Jadi ya aku langsung praktek aja di situ ya. Lihat kondisi di lapangan seperti apa, terus aku improve di situ dan ya menurutku kalau finish nomor 2 sih aku sudah cukup banget waktu itu ya. Itu ya karena aku menyadari bahwa ultra itu sangat berat kalau ngomongin kompetisinya. Ya. Tapi kalau kita lihat yang penting tuh berarti latihan ya Mas ya. Kalau kita ingin ikut ultra yang pasti kan kita juga mengukur dari pola latihan kita, apakah kesiapan kita, terus kesiapan proper sepeda juga, terus kayak rasio gear dan lain-lain. Berarti kan kita itu obrolannya harus sepeda berapa waktu Odyssey Mas Topa rasio gearnya pakai apa? Kalau ngomongin tadi persiapan latihan dan semuanya itu akhirnya kan kita seperti mempunyai senjata dan mental kita kan terkuatkan di saat kondisi lemah atau capek di ketinggian atau mungkin malam-malam sendirian gitu. Ingat lagi bahwa kalau ngomongin power masih oke, tapi mental beberapa yang sensitif banget kena itu saat sendirian gitu kan, pada kondisi capek tertentu itu ya esensi bersepeda ini apa tujuannya seperti itu. Jadi goes itu ya sebenarnya kembali ke kita lagi, apa tujuannya gitu loh. Kalau hanya untuk rekreasi ya kembali aja. Kalau hanya untuk wisata ya ke wisata, atau ya kalau untuk makan Bentang Jawa kan banyak banget ya, warung atau apa, kita kan bisa menjelajahi bahari di Nusantara khususnya di Jawa gitu, dan itu seru banget. Jadi pribadinya juga enjoy dan stamina kita juga iya itu booster banget maksudnya. Ketika kita enjoy dengan bersepeda, jarak seberapa pun pasti dapet sih kalau ngomongin. Nah, tapi dengan satu syarat bahwa kita itu harus belajar juga ngomongin
rasio gear tadi. Jadi medan apa yang kita tuju, kita pelajari gradiennya berapa, tanjakannya berapa kilometer seperti itu. Nah itu akan mempengaruhi setup kita. Kalau kita ngomongin tentang Jawa dengan performaku yang saya punya itu, kemarin aku menggunakan rasio maksimal 34 mas, 1:1. Jadi depan 34, belakang maksimal 34 dan ya bersyukur itu saya membuat menjadi lebih yakin sih. Jadi percaya diri ya mas kita ini mampu aku. Iya. Terus ngomongin Odyssey mas, kemarin kan kita lihat tuh pas di live map Odyssey katanya ada jalan yang ditutup sampai longsor itu. Terus kita juga lihat video mas Topas sampai masuk lorong-lorong itu. Wih, itu gelap banget sampai keruntuhan. Itu gimana ceritanya mas? Itu di Shikoku ya, segmen 7 ke 8. Jadi di antara segmen itu kan kita boleh memilih rute masing-masing kan. Sebenarnya itu hanya salah satu rute yang blank spot kita gitu loh. Jadi hampir berapa 50% rute yang kita bikin di Odyssey itu 50%-nya blank spot semua. Google Map itu nggak bisa masuk, nggak bisa ini jalan apa dibuka itu nggak bisa. Udah kedetek dan kita udah yakin bahwa ini jalan yang tidak umum dilewati gitu. Rute Odyssey itu mas, berarti di Google itu nggak ada. Nggak ada. Mobil nggak bisa biasanya 3D atau apa itu ada, itu nggak ada. Jadi ya itu tebak-tebakan aja sih. Aku kaget ini informasi baru sih mas. Iya. Kalau kita kan biasanya dari rute Gardu misalnya, lihat kan bikin rute easy route misalnya. Terus kita comparein ke Google, kita lihat juga foto jalannya kan dari situ. Berarti Odyssey nggak bisa. Nggak bisa. Luar biasa. Terus mungkin mas tadi sempat waktu di tanjakan Koms itu kan ada jalan ditutup perbaikan gitu kan. Itu sampai kapanpun juga mungkin kalau kayaknya nggak bakal dijandani. Jadi jalan-jalan yang kita masukin itu ya seperti itu, ada larangan, bukan larangan sih, di stop gitu loh, bahwa jalan setelah ini itu kita berantah gitu loh. Ya, tidak proper untuk dilalui lah gitu ya. Kita gotong sepeda, kita masuk, ya jalannya seperti itu emang. Dan aku yakin Ochihai yang dia finisher pertama itu lebih gila lagi saya yakin. Bedanya aja 2 hari ya mas ya. Iya, Sama 2 hari. Odyssey. Ya. Ochihai Sang itu beda 2 hari karena ya emang aku mengakui dia kuat dan dia berani masuk hutan. Dan aku kan pertama kali ini Odyssey ini kan bukan balapan dan perhitunganku itu aku 5 besar pun cukup gitu loh di Odyssey, punya target seperti itu. Dan ketika masuk ke 2 besar saya udah cukup banget gitu loh. Makanya aku nggak perlu mengejar di nomor 1 karena bagaimanapun ya aku kalah dari semuanya, dari mungkin pengalaman Ochihai juga, dia dari pertama kali udah bermain di Ochihai Sang itu tuh 2023 juga udah ikut Odyssey ya. Dia balas dendam mungkin 2025 ya mas ya. Ya nggak balas dendam, emang dia itu suka mengikuti terus gitu loh dari awal gitu. Dan dia dikasih kepercayaan sama panitia bahwa rute itu kan belum dites sama panitia. Jadi Odyssey itu rutenya belum dites. Tapi itu direkturnya kita lihat pertama itu mereka ikut sepeda ikut sama kita. Mereka ikut nggak sih? Betul. Dia itu ngetesnya ketika event itu sama-sama gue. Sama-sama goes ya. Gitu. Jadi mungkin teman-teman promosi juga Winter on the Wheel itu juga sama. Jadi teman-teman yang terkoneksi, segmen koneksi itu ya ini tahun ketiga mengadakan perjalanan ya 500 kilo lah. Itu rutenya juga sama. Kita buat dan kita langsung tesnya aja, tes waktu itu. Odyssey berarti sekarang ini masih event sekarang. Yang ini bukan rute Odyssey tapi kita buat
rute ya kita langsung kita tes untuk event itu. Iya. Jadi Langsung ya. langsung kita event kan. Itu sama. Dan Ochihe itu kan akhirnya punya apa kebijakan karena dia itu kenceng dan akhirnya rute yang pertama kali ngetes kan Ochihe gitu. Dia mengatakan bahwa rute ini tidak rekomendasi gitu loh, sama di staffnya, di panitianya, terus di grup juga di WA gitu. Ini tidak rekomendasi untuk keselamatan. Ini rutenya kalau bisa dirubah langsung di situ. Makanya di gunung mas, di sini aja Osaka kan kota besar. Masih di Osaka itu sinyal udah nggak ada. Jadi di sana di gunung-gunung itu juga sinyal itu susah mas. Makanya ketika Ochihe itu dapat sinyal ketika turun gunung itu dia WA gitu ditandai rute-rutenya gitu. Yang dari awal nggak dapat sinyal kan nggak dapat pesan. Akhirnya ada beberapa orang yang melewati itu karena nggak tahu, nggak dapat sinyal dan lain sebagainya, nggak dapat pesan kan. Iya. Orang-orang yang di bawah masih di bawah itu masih oke, masih dapat. Oh ini oke, kita skip kayak gitu. Nah makanya kenapa Ochihe sama aku berbeda 2 hari? Yang satu itu Ochihe itu ini gunung. Ochihe itu bisa lewat tengah. Udah duluan. Terus dia bilang bahwa tengah ini tidak rekomendasi untuk dilewati. Ya bagaimanapun ya kita harus lewat jalan lain kan. Dan jalan lain kan harus turun jauh dulu. Baru naik dulu. Ngomongin elevasi, ngomongin jarak pasti otomatis yang ini yang lebih jauh kan. Makanya gapnya makin jauh, nggak bisa dikejar. Sedangkan kalau ngomongin porsi apa namanya dia tidurnya itu sebenarnya bisa sama, tapi jaraknya berbeda di situ. Berarti Iya. dari situ ya. Iya, Berarti makin lama makin jauh. berarti sebenarnya kalau jalurnya sudah tahu, Mas Taufik juga ada kemungkinan bisa mendahului dia ya. Mas? Kalau rutenya sama ya. Iya. Kalau rutenya sama seperti Bentang Jawa ditentukan jret gitu, bisa jadi. Iya ya, karena Nah. Bentang Jawa kan juga tiap tahun berubah kan dia rutenya ya Mas ya. Sebenarnya bukan berubah ya, itu karena ada mungkin perbaikan jalan atau apa otomatis dirubah. Sebenarnya sama. Kurang lebih Ya, sama ya. 90% sama. Cuman karena ada perubahan kayak gitu. Beda kalau Odyssey kan sesuai tema yang panitia buat kan. Gunung-gunung yang Iya. dilupakan. Emang bener. Luar biasa. Oh, gitu ya. Ini baru sih ceritanya kalau hal-hal kayak bahwa kenapa Ochiesang, soalnya kita lihat Mas di map Odyssey itu, Ochiesang itu kan nggak finish di Matsumoto City kan. Itu lucu juga. Jadi sebenarnya Ochihe itu bisa dikatakan belum finish. Oh, karena nggak sampai Matsumoto City. Iya, benar. Iya kan? Jadi kalau ngomongin finish aku bisa dikatakan finish pertama. Cuman ya itu bebas-bebas saja. Karena bagaimanapun Ochihe kenceng. Di segmen terakhir Tobi Rapas dia udah ngelewatin di 2 hari sebelum aku kan. Gitu. Iya kataku lah ini kok catatan waktunya kok Ochiesang nggak sampai Matsumoto City kataku. Tapi kan Odyssey kan kembali ke ini kan. Emang itu bukan kompetisi untuk balapan, makanya ya cepet boleh, pelan boleh, dan apalagi bisa menikmati semuanya. Iya ya, karena itu juga dibebaskan ya untuk peserta itu tuh boleh mengikuti checkpoint atau tidak ya. Mas? Itu ada kebijakan dari panitia bahwa yang bisa lolos checkpoint semuanya, segmen semuanya itu padnya itu berwarna. Aku tampilkan ya. Ada Mas. Wih, aku bawa. Aduh, pengen lihat aku. Karena ini istimewa, aku masukkan ke dalam dompet Mas. Wah, terbaik jimat ya Mas ya. Keselamatan ya. Wah, mantap. Harus bangga dulu. Wih, mantap. Aduh, pengen. Wih, Bantai. baiknya luar biasa. Dari peserta berapa? 84 hanya 7 orang. Iya, hanya 7 orang. Hanya 7 orang yang menyelesaikan Semua dalam 13 hari. Sugoi. Matches sugoi. Ini aku lagi.
Wakarimashita. Lanjut. Nanti upload PT-nya susah. Upload PT-nya kalau kelamaan. Mau matiin dulu? Oke. Berapa menit? Aku mau coba boleh? Boleh? Boleh. Enggak cemongin. Ini udah direkam ya? Nambah apa? Udah. Soba udang. Kita makan dulu ya sambil direkam ya. Iya. Sambil ngobrol lagi nggak apa-apa. Bukan dulu. Ini karena pesan udang kalau ditunggu dia akan jadi besar dan leler. Nah ini aku lihat ini udang istimewa. Bismillah. Enak banget mas udang. Mantap. Enggak, aku coba ya. Arigato. Luar biasa. Itu lucu sih. Day pertama juga Mas Tova itu videonya langsung Mas Tova yang keluar tuh pas diposting lagi benerin ban di Kombini kan. Ya. Pinggiran jalan. Tadi punya siapa satu Pinggir lagi? jalan ya. Itu mas. Pinggir trotoar. 100 km itu aku attack langsung kan mas dan itu nomor 1 itu. Udah ya bang? Pertama Iya. tiba-tiba di itu tanjakan mas, Kalau enggak ada yang tanjakan mau, halus tak gitu. mauin dah. Boleh. Pak Din. Ada suara aneh di depan apa nih? Ini Mas. Masih gitu loh. Ban depan. Aku lihat, loh kok habis? Aku lihat kombini terdekat itu mana gitu kan. Tinggal 500 meter itu mas. Jadi aku lanjutin sampai 500 meter. Terus aku berhenti situ ada fotografer semuanya di situ kan. Akhirnya dapat momen ya di situ ketemu Ego Sang. Aduh baik. Di stop dulu po. Boleh. Stop dulu ya makan. Boleh. Kelaparan gengs. Bos, main video geng. Aduh, main nih. Kelaparan. Oichi. Umai. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Siap. Hai, Minasang. Lanjut lagi. Nah, kalau ini Mas, ketika Odyssey itu kan rutenya mereka udah tentuin kan ke beberapa checkpoint gitu. Nah, Iya. Mas Tova, cara manajemen perjalanan gitu di nulis rute, cek sound di Garmin gitu apa gimana? Ngomongin rute mas, kan Odyssey kan hanya menyediakan rute wajibnya saja. Selebihnya ya kita memilih sendiri mau rute yang bagaimana gitu. Rute naik kereta juga boleh. Ya, cuman ya tadi bednya kan beda gitu. Aku berkolaborasi dibantu penuh sama namanya Mas Handoko ya dari Osaka. Dia pinter jago IT dan dia suka ngulik-ngulik map gitu kan. Dan aku kerja sama Mas Handoko, kita berbulan-bulan menyiapkan rute itu, Digoyang-goyang. membedah bersama-sama. Ini Google Map nggak bisa, lah piye neh gitu loh. Kita mau lewat mana gitu. Ya, Mas Handoko membalikkan pertanyaan itu ke aku lagi. Kamu mau nggak lewat sini? Ya mau bagaimanapun, ini aku harus menikmati dan rute itu tahu. Itu blank spot nggak bisa dilihat, Nggak didetek. ya nggak terdetek di situ dan akhirnya ya kayak kejadian longsor di depan tunel yaitu kenapa aku berani masuk saat itu. Aku mencoba masuk dengan sepeda saya taruh di luar dan sepeda itu aku kan ada tracker kan di situ. Entah bagaimanapun kalau aku Hilang ada ya di track. hilang itu di tracker kan ada orang banyak yang melihat juga. Terus aku mencoba masuk melihat ada jejak sepeda motor di situ, ada trail itu sama ada sepatu. Oh, akses ini bisa dimasukin dari ujung sana nih gitu. Masuk terus balik lagi gitu kan. Saya melihat itu dan akhirnya aku memberanikan diri. Dan
Itu beruntung masih kondisi sore ya, jadi cahaya itu masih terlihat jelas. Orang Jepang itu ada namanya Kentasang yang dari perwakilan Rapa Jepang, dan Keisei itu kan dia pairing kan dari Brunei. Di situ dia melewatin rute yang longsor tadi tuh menghabiskan waktu 1,5 hari. Luar biasa. Berarti mereka melewati itu ya. Sama melewati juga, melewati juga dan ya mungkin karena keterbiasaan orang Jepang dengan kepatuhan dan ketaatan aturan. Di situ tertulis juga dilarang masuk. Bang Topik. Tapi ya bagaimana lagi gitu loh. Kita mau skip atau kita mau muter lebih jauh gitu loh. Iya, katanya aku lihat di wawancara mereka tuh kita itu katanya dapat dikabarin rute itu nggak boleh dilewati, katanya udah ditutup, dia udah di bawah. Iya, itu aku. dirimu juga Itu gitu? aku yang bilang karena aku termasuk yang pertama kan lewat. OJR nggak lewat situ, beda rute. Tapi aku lewat sini, aku foto, aku video, aku kirim ke grup tidak rekomendasi gitu kan. Tapi masih ngeyel, bukan kemungkinan Mas. Kondisi itu dia nggak dapat sinyal, jadi dia terlambat untuk dapat informasi. Ya seperti itu. Ya, tapi pengalaman dia senang banget bisa menuntaskan itu juga, karena bagaimanapun kita ditantang dengan teka-teki yang kadang kita seperti main game ya Mas, tantangan dari easy terus ke level hard gitu. Ketika menuntaskan di level hard itu kita puas gitu loh, iya kan? Weh, Iklan nambah udang nih. iklan sponsor. Bahaya ini. Kelas berat. Mau makan dulu? Enggak Mas, santai-santai. Terus ya dia akhirnya senang banget dan dia mengadakan ya foto-foto dipamerkan seperti itu, keren banget. Dan emang kembali lagi emang ultra seperti ini tuh tidak bisa dirasakan ketika kita naik motor atau mobil. Emang benar-benar dengan sepeda apa ya namanya itu, senangnya beda. Kepuasannya juga. Nah, itu selama perjalanan Odysseus yang terberat itu di longsor itu apa ada lagi yang lebih berat itu? Gravelnya Jadi, mungkin section. Sebenarnya longsor itu kembali ke apa ya namanya, keberanian kita, kecepatan kita untuk menentukan atau memutuskan kita berani enggak gitu loh. Jadi sebenarnya tinggal lewat sebenarnya. Tapi kan harus kalkulasi dulu keamanan semuanya gitu. Dan itu aku sendiri ya karena terbiasa juga, dulu pernah aku ikut relawan SAR juga di waktu di Indonesia. Jadi hal-hal seperti itu aku bisa baca Mas. Jadi ini tuh kan masih ada pohon-pohon itu Mas, dan itu masih fluktuatif, bergerak gitu loh. Dan longsornya itu aku lihat bahwa itu bergerak, masih bergerak. Jadi kalau pohon yang saya ijak itu patah, itu pasti kelongsor Mas, itu pasti itu. Dan aku menyaksikan sendiri. Tetapi aku ya kalkulasinya ini bisa gitu loh. Makanya aku memberanikan diri. Sugoi nih mentalnya dengan Ya, bisa disebut nekat nggak Mas? sebenarnya tipis. Sebenarnya tipis. Iya. Di beberapa orang levelnya itu bisa dikatakan nekat, tetapi di beberapa kondisi oh ini benar gitu loh. Karena dari kalkulasi waktu dan lain semuanya juga kan itu sih. Terus ngomongin rute yang paling berat sebenarnya itu kan mungkin bisa dikatakan kayak ketakutan itu kan pasti namanya di hutan yang liar, terus apa namanya kemungkinan terjadi itu kan pasti ada ya. Dan aku ketika menghadapi itu aku mempelajari juga Mas, seperti hal yang paling saya takutkan kan ketemu
beruang mas ya di Jepang, apalagi itu habitatnya. Saya mensiasati itu dengan cara membawa lonceng, jadi dengan sepeda yang aku menggunakan, aku di spot sama Trek Japan Thomas, menggunakan sepeda Madon dan Rajitonya itu suaranya berisik dan itu membantu banget di kesunyian. Itu kayak menjadi teman ngobrol mas, jadi suara ketika downhill gitu set gitu kan, itu kayak teman bersepeda gitu loh. Karena bagaimanapun di tempat kesunyian itu mas, ketika dapat suara sedikit aja itu jelas banget, dan itu tergantung kembali ke kita, apa ya namanya itu, rekaman atau ini suara apa, mau kamu jadikan suara hewan atau mau jadikan suara daun-daun yang gesekan itu, atau mau kamu jadikan suara beruang, itu bisa mas, karena dengan kesunyian suara oh ini beruang ini atau setan itu bisa mas. Iya ya. Tetap, Berarti intinya harus tetap berpikir positif ya mas. betul di situ. Oh ini hanya suara burung, oh ini bau wangi, oh ini tumbuh-tumbuhan liar, Anggrek, iya, melati. betul. Jadi aku berpikir positifnya di situ. Emang kalau namanya ketakutan itu sama, tetapi di saat audisi itu ya tadi mempelajari apa yang mungkin apa kejadian yang mungkin paling buruk itu ya saya mensiasatinya dengan itu. Terus ketakutan itu ya kita harus memberanikan itu aja. Nggak ada yang lain mas. Takut tetap mas. Aku takut juga mas. Sampai saat ini pun takut mas. Sugoi. Kita kayak gitu. Itu ya. Oke. Stop. Udah beli cini-cini lah. Ada. Mas Bapak, Udah keluar. kan udah membangun sekarang Punya cycling udah connecting Iya. Indonesia Jepang, Iya. terus buat juga tim Easy. Iya. Itu kira-kira gimana awalnya mas? Awalnya itu emang ya pertama itu dari Bentang Jawa juga. Jadi sebelumnya kan program yang bekerja di Jepang itu kan ya mungkin selain dari Kaiko kan ada pemagangan kayak gitu kan, dan di situ ada transisi ke Tokutegino, selebihnya kan engineering seperti itu kan. Jadi melihat dari teman-teman Gowes itu kayak kita belum terkoneksi deh ini, kita kayaknya harus ada sih gitu, jadi menjadi wadah dan ya yang terkoneksi saja sih sebenarnya. Karena ngomongin sepeda itu kan luas tuh mas, jadi bukan hanya road bike, bukan hanya gravel, bukan hanya MTB. Jadi ya kebetulan aku backgroundnya dari ultra ya, yang suka ultra aja kita terkoneksi gitu loh. Jadi ya dengan begitu saya berharap bahwa ketika aku atau teman-teman yang lain itu berkunjung Gowes kan apalagi Jepang ya, di tempat apapun kan estetik di foto kan. Kunjungan kemana, aku pengen ke Osaka, aku pengen ke Tokyo, nah di sana itu ada orang dan istilahnya teman-teman Gowes juga gitu, itu asik gitu loh. Dan cycling connecting itu nyata gitu loh mas, jadi emang terkoneksi beneran gitu loh. Jadi dari situ ya kayaknya harus ada gitu loh. Dan selanjutnya dengan tim Easy itu sebenarnya kenapa kok Easy ya, tapi kenapa jadi tim yang menjadi balapan atau mungkin yang lainnya itu ya karena keterbatasan kita mengakui bahwa ngomongin kompetisi itu kita harus latihan yang rajin, dan kita punya keterbatasan di situ. Waktu kita harus bekerja, kita harus sama keluarga, dan ini hanya sebatas hobi gitu. Bagaimanapun keluarga itu yang pertama. Terus pekerjaan jangan sampai terganggu gitu kan kalau di kita, tapi bagaimanapun gue juga harus jalan gitu loh. Makanya tim Easy ini ya memfasilitasi teman-teman yang pengen berkompetisi di balapan Jepang gitu. Dan kembali lagi kenapa Ina Japan, jadi ya, kita berharap bahwa dengan adanya ini tuh kita bisa berbagi cerita atau bahkan berbagi pengalaman bahwa di Jepang ini sangat
sangat enak loh buat sepedaan. Jadi orang Indonesia yang datang ke Jepang pengen tahu caranya, ya kita kasih tip aja gitu loh. Itu berharapnya kita bisa quest bareng saja gitu loh, nggak yang ya namanya connecting cycling kan. Jadi kalau ada istilahnya itu mungkin kalau tour guide dan lain sebagainya ada sendiri yang profesional gitu. Tapi yang kita ini ya karena kita suka sepedaan ya, kalau ingin sepedaan di Jepang ya sama-sama suka, ayo kita quest bareng gitu loh. Nggak harus ada yang ini tour guide enggak gitu. Jadi kita benar-benar suka sama teman-teman yang emang benar-benar proper di sepeda gitu loh. Sebagai wadah komunitas ya untuk menyatukan orang-orang Indonesia ya yang di Jepang ya. Berharapnya sih seperti itu. Biasa. Oke, mungkin Mas Tova nih ingin mengasih pesan untuk teman-teman yang belum tergabung di Cycling Connecting atau mungkin teman-teman KKHI atau warga Indonesia yang tinggal di Jepang, Mas. Kira-kira. Yang jelas taat aturan sama Jepang, di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung ya. Aturan kita tegakkan, bersepeda kita bawa helm dan taat sama rambu lalu lintas itu yang pertama. Karena bagaimanapun kita orang luar negeri dari Jepang, jadi ketika kita melanggar lalu lintas atau bahkan tidak tertib dengan lalu lintas, itu akan tersorot. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita bisa bergabung dengan Cycling Connecting atau mungkin sama orang-orang Jepang yang lokal gitu, itu sangat lebih menyenangkan sih menurutku. Jadi emang bersepeda dengan connecting itu nggak ada batasnya gitu. Kita melupakan background kita dari entah kamu dari yang sekolah, dari yang bekerja, apapun itu kan, ketika kita bersama-sama dengan sepeda kan ya kita pesepeda gitu. Sepeda. Iya, kita sama-sama pesepeda. Kita nggak melihat dari background apapun kamu gitu. Dan aku sangat respect juga sama teman-teman juga yang melupakan ya emang sepeda itu untuk itu ya. Jadi aku bersepeda dengan kebebasan gitu. Walaupun ya dengan kebebasan taat sama aturan. Gitu sih. Ya. Mungkin untuk teman-teman KKHI ada pesan mungkin Mas Tova atau sebenarnya KKHI sudah solid ya, jadi kita kembalikan ke masing-masing saja tujuan bersepeda itu apa, dan ketika ngomongin itu olahraga yang sangat menyenangkan untuk quest wisata atau apa, ya kembali ke situ saja. Jadi kita nggak harus memaksa ketika ditanjakan kita nonton juga nggak apa-apa gitu loh ya. Kalau di event kayak ya yang kita mau bikin itu di Winter on the Wheel, kalau nggak kuat pun ada kereta gitu loh, fasilitas itu ngapain nggak dipakai gitu loh. Nah, jadi ya kita sama-sama, ketika kita bisa bersama, kalau nggak kuat ya jangan dipaksakan. Apapun itu kan Mas, namanya dipaksa itu kan nggak bagus. so di sini. Karimashita. Hai, terpasang. Ojikan arigatou gozaimashita. Ya, terima kasih banyak atas waktunya Mas Tova. Sangat semoga bisa memberikan inspirasi kepada rekan-rekan karena waktu sudah selesai. Mungkin ada kenang-kenangan Mas Tova dari KKHI. Ini? Ini buat Mas Tova. Weh, ini Mas. Bisa buat ngopi. Nih kopinya di sini ya. Mantap. Wih, mantap. Cocok. Seru banget. Indonesia. Oke, kita terima. Sama ini, ada lagi nih. Arigatou gozaimasu. 1 dekade, wah luar biasa. Sudah 10 tahun ya. Sasi. Intinya gelasnya diangkat nih guys, Mas. Oh, ya. Oh gelasnya. Mas. Tapi gelasnya tulisan di sana. Ya, enggak apa-apa. Yang Ya. gede. Gelasnya 1, kebalik. 2, 3. Oke. Oke, arigatou gozaimasu. Boleh sekali sini nggak? Oh, sekali? Oke, siap. Hai, arigatou gozaimasu. Wis, selesai gitu. Adem. Ya, Selesai. Mas. Udah berapa enggak? Sejam? 2 jam? Ya, mata